Kepulangan aktris sekaligus pendakwah Okky Setiana Dewi ke Indonesia setelah hampir setahun menetap di Mesir mendadak menjadi perhatian publik. Bukan hanya karena kembali berkumpul bersama keluarga, tetapi juga karena interaksi singkatnya dengan sang suami, Ori Fitrio Abdullah, memicu beragam spekulasi di media sosial. Video penyambutan yang beredar memperlihatkan Ori menyambut hangat keempat anak mereka dengan pelukan dan ciuman. Namun, saat bertemu Okky, keduanya hanya terlihat saling suntangan. Perbedaan ekspresi tersebut langsung menjadi bahan perbincangan warganet. Sebagian menilai keduanya tampak canggung meski telah lama menjalani hubungan jarak jauh atau long distance marriage yang disingkat LDM. Padahal, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari keduanya yang menunjukkan adanya persoalan rumah tangga. Okky diketahui telah menetap di Mesir sejak tahun 2024 bersama keempat anaknya untuk melanjutkan pendidikan agama Islam. Dalam unggahan di akun TikTok miliknya, Okky mengungkapkan bahwa sebenarnya ia sempat mengurungkan niat pulang karena harga tiket pesawat yang sangat mahal. Namun, keinginan anak-anak untuk bertemu keluarga di Indonesia membuatnya akhirnya memutuskan pulang. Okky mengatakan, "Alhamdulillah, setahun sekali ini kita pulang ke Indonesia. Anak-anak sudah happy banget. Tadinya biaya pulang mahal, sempat berpikir pulang atau tidak. Tapi karena mereka ingin sekali pulang, akhirnya kami pulang." Halo. Yeay, hari ini ketemu Uma. Alhamdulillah, setahun sekali ini kita pulang ke Indonesia. Anak-anak tuh udah happy banget. Sebenarnya kan tadinya kan biaya pulang ke Indonesia kan mahal ya. Jadi kayak apa anak-anak pulang apa enggak ya. Tapi karena mereka pengen banget pulang, akhirnya ya udah deh. Akhirnya kita pulang deh. Alhamdulillah. Full tim ya Uma. Alhamdulillah. Gimana Uma di Mesir? Di Mesir adalah tempat menuntut ilmu. Di Mesir adalah tempat untuk hidup tenang dengan agama. Kalau di Indonesia adalah tempat untuk mengabdi, berkontribusi. Tapi kan Uma di Mesir juga sering live kan ya bareng Oh Ozaskin. iya, betul Gimana nih sekali. Uma testimoninya pas pakai produk Ozaskin di Mesir gimana? Iya, Kira-kira memang ada. sebenarnya pakai Ozaskin nggak cuma Uma doang sih, karena anak-anak Uma sekarang udah Iya. pakai Ozaskin. Jadi Mariam udah pakai Ozaskin, kemudian Khadijah juga udah pakai Ozaskin, dan yang jelas mereka udah bersemangat, Uma pokoknya kita membantuin Uma jualan Ozaskin gitu. Iya. Jadi mereka nggak cuma pemakai, tapi mereka juga mau dan senang untuk bantuin live Uma juga, alhamdulillah. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa kepulangan ke tanah air bukan keputusan yang mudah. Selain biaya perjalanan yang tinggi, Okky juga harus menyesuaikan aktivitas kuliahnya di Mesir. Setibanya di bandara, Ori Fitrio terlihat lebih dulu memeluk dan mencium anak-anaknya yang sudah lama tidak ditemui. Namun ketika bertemu sang istri, keduanya hanya suntangan tanpa pelukan ataupun ciuman. Momen singkat inilah yang kemudian viral dan memunculkan berbagai tafsir di media sosial. Sebagian warganet menganggap sikap tersebut sebagai hal yang wajar, mengingat keduanya berada di ruang publik. Namun tidak sedikit pula yang menghubungkannya dengan isu rumah tangga yang sempat ramai diperbincangkan pada tahun 2024. Kolom komentar media sosial dipenuhi berbagai asumsi mengenai hubungan Okky dan Ori. Beberapa warganet bahkan kembali mengaitkan video tersebut dengan isu poligami yang sempat beredar sebelumnya. Salah satu komentar berbunyi, kemungkinan memang benar suaminya sudah menikah lagi karena lama berpisah. Komentar lain berbunyi, kita tidak tahu rumah tangga mereka seperti apa. Semoga semuanya baik-baik saja. Di sisi lain, banyak pula yang mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menyimpulkan kondisi rumah tangga seseorang hanya berdasarkan potongan video berdurasi singkat. Sebenarnya isu poligami
bukanlah kabar baru. Pada awal tahun 2025, Okky Stiana Dewi telah memberikan klarifikasi saat menjadi bintang tamu dalam podcast Maya Estianty. Ia menjelaskan bahwa isu tersebut bermula dari potongan ceramah lama mengenai pembahasan poligami yang kemudian diedit dan dipotong sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Menurut Okky, ceramah itu hanyalah salah satu dari sekian banyak materi dakwah yang pernah ia sampaikan. Ia juga menegaskan bahwa kabar mengenai suaminya berpoligami merupakan fitnah. Okky mengatakan, singkatnya berita tersebut tentu saja tidak benar. Fitnah, saya tidak perlu klarifikasi setiap saat, tetapi kalau ada yang bertanya, tentu saya jawab. Okky juga menjelaskan bahwa dirinya memang menjalani kehidupan terpisah dengan sang suami karena alasan pendidikan. Ia tinggal di Mesir bersama anak-anak untuk menempuh studi Islam, sementara Ori tetap berada di Indonesia mengelola bisnis keluarga. Menurut Okky, perpisahan tersebut bukan berarti mereka jarang bertemu. Justru, Ori disebut rutin bolak-balik Indonesia-Mesir, sehingga paling lama mereka tidak bertemu sekitar 1 bulan. Keputusan menjalani hubungan jarak jauh diambil sebagai bentuk pembagian peran dalam keluarga. Okky fokus menyelesaikan pendidikan, sedangkan suaminya mengurus bisnis yang menjadi sumber penghasilan keluarga. Nama Okky Stiana Dewi dikenal luas setelah membintangi film Ketika Cinta Bertasbih pada tahun 2009 sebagai Ana Altafunisa. Kesuksesan film tersebut mengantarkannya meraih penghargaan aktris pendatang baru terbaik dan membuat namanya semakin dikenal di dunia hiburan Indonesia. Tak hanya berkarier sebagai aktris, Okky juga aktif sebagai pendakwah, penulis, produser film, pembawa acara televisi, dan penyanyi lagu religi. Di bidang akademik, Okky dikenal sebagai figur yang memiliki rekam jejak pendidikan tinggi yang kuat. Ia merupakan alumnus Universitas Indonesia, jurusan Sastra Belanda, Universitas Negeri Jakarta, program Magister PAUD, program Dr. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, serta program Dr. Institut PT IKI Jakarta. Pada tahun 2017, Okky juga memperoleh kesempatan belajar kajian Islam di Australia dan Jerman melalui program beasiswa. Selama lebih dari 15 tahun berkarier, Okky telah membintangi berbagai film, sinetron, program dakwah, hingga menulis sejumlah buku. Beberapa karya populernya antara lain Ketika Cinta Bertasbih, Haya, 172 Days, Gaza Haya 3, Islam Itu Indah, Hafiz Quran, dan Cahaya Pagi. Selain itu, ia juga menulis buku bertema motivasi, keluarga dan keislaman yang banyak diminati masyarakat. Di balik kiprahnya sebagai pendakwah, Okky juga pernah menjadi sorotan setelah potongan ceramah mengenai rumah tangga viral pada tahun 2022. Dalam ceramah tersebut, ia dianggap menormalisasi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Potongan video itu menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk Komnas Perempuan, anggota DPR, PBNU, hingga MUI. Okky kemudian memberikan penjelasan bahwa ceramah tersebut dipotong tanpa konteks utuh sehingga memunculkan kesalahpahaman. Hingga kini, baik Okky Stiana Dewi maupun Ori Fitrio, Abdullah belum memberikan pernyataan terkait spekulasi yang muncul setelah video penyambutan di bandara viral. Interaksi singkat dalam sebuah video tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan kondisi rumah tangga seseorang. Karena itu, berbagai komentar yang beredar di media sosial masih sebatas opini publik dan belum didukung fakta maupun pernyataan resmi dari pihak terkait.